Selamat pagi anak-anak. Kita sampai pada pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu pembelajaran yang keempat. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tetapi sebelum kita ke sana, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, selamat pagi dan terima kasih karena penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh belajar lagi meskipun melalui virtual. Berikanlah semangat kami agar kami bisa tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makhluk hidup, salah satu ciri adalah membutuhkan makanan. Dan makanan yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita, yang kemarin di pembelajaran yang kemarin kita sudah tahu makanan kita peroleh dari lingkungan, dari hewan, dan dari tumbuhan. Untuk apa makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Nah, makhluk hidup membutuhkan makanan itu untuk melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Maka, agar kita bisa bertahan hidup, kita bisa melakukan kegiatan, juga bisa tumbuh dan berkembang, makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan itu harus mengandung gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu harus mengandung apa, anak-anak? 1, karbohidrat. 2, lemak. 3, protein. Kemudian yang keempat adalah vitamin dan mineral. Berdasarkan jenis makanan, dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Sapi, makanannya apa anak-anak? Rumput itu tumbuhan. Kelinci, makanannya wortel itu dari tumbuhan. Kambing itu makanannya juga rumput dari tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah karnivora. Makhluk hidup pemakan daging. Contohnya harimau, singa, dan burung elang. Sedangkan yang ketiga adalah omnivora, makhluk hidup yang memakan segalanya, baik daging maupun tumbuhan. Agar mudah kita mengingatnya, mari kita bernyanyi. Herbivora, pemakan tumbuhan. Karnivora, makanannya daging. Omnivora, pemakan segala. Itu dia penggolongan makanan. Ya, Nana? Nanti diulang ya, Nana. Bisa ya? Nah, sedangkan tumbuhan yang juga termasuk makhluk hidup itu mencari atau memperoleh makanannya melalui diri sendiri. Karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan matahari. Tugas kamu mengerjakan LKS halaman 18, yang A nomor 3, yang B nomor 3 dan 4, dan yang C adalah nomor 2 dan 3. Kita sampai pada simbol bunyi panjang pendek sebuah lagu. Perhatikan anak-anak. Judul lagu itu adalah Cicak di Dinding. Bisa nyanyi ya, Nana? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan lagu tadi.
Kemudian di bawah lagu itu ada tanda merah yang pendek dan ada tanda merah yang panjang. Nah, tanda merah yang pendek itu adalah dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan tanda merah yang panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Maka cicak-cicak di dinding. Nah, ding di belakangnya itu adalah panjang. Diam-diam merayap. Nah, anak-anak, jelas ya anak-anak? Jadi, kalau kita menyanyi, kita akan tahu apa yang dimaksud dengan bunyi panjang dan bunyi pendek. Kamu nyanyi dulu, kamu perhatikan dulu di mana letak bunyi pendek dan di mana letak bunyi panjang. Kalau khusus lagu Cicak di Dinding, itu yang dinyanyikan atau dibunyikan panjang ada di belakang. Kecuali yang terakhir, hap, itu juga panjang. Lalu ditangkap. Nah, perhatikan anak-anak tugas kamu. Ini lagu, judulnya Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Kamu salin lagu tersebut di buku tugasmu, kemudian berilah tanda panjang untuk lirik yang dinyanyikan bunyi panjang, dan berilah tanda pendek untuk lirik yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sebelum memberi tanda, kamu menyanyi terlebih dahulu sehingga kamu tahu di mana harus meletakkan tanda yang panjang dan tanda yang pendek. Kita akan melihat permainan kuda-kudaan. Olahraga yang akan kita lakukan adalah bermain kuda-kudaan. Perhatikan gambar tersebut anak-anak. Ada dua anak, yang satu digendong, yang satu menggendong. Nah, manfaat dari bermain kuda-kudaan adalah membantu memperkuat tangan dan kaki. Kaki kita semakin kuat karena berlari sambil membawa beban. Kemudian tangan kita juga semakin kuat karena juga memikul beban teman yang kita gendong. Jangan lupa anak-anak, sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa manfaat pemanasan sebelum olahraga? Menghindarkan dari cedera. Kalau sesudah olahraga, apa yang harus kita lakukan? Pendinginan. Manfaat pendinginan adalah untuk merelaksasi otot-otot kita kembali. Anak-anak, bagaimana cara bermain kuda-kudaan? Yang pertama, kita harus mencari teman yang memiliki berat badan yang sama. Nanti kalau berat badannya tidak seimbang, pas yang digendong yang lebih besar, lebih berat, maka tidak kuat dan tidak bisa lari sekencang-kencangnya. Kemudian yang satu menjadi kuda untuk menggendong temannya. Kemudian kita akan awali permainan ini di garis start. Garis start itu dimulai untuk berlari. Saat diberi aba-aba, berjalan atau berlari sekencang-kencangnya sampai garis finish. Garis finish itu garis selesai, terakhir. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Yang menjadi pemenangnya adalah pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish. Anak-anak, kamu mencoba di rumah, kamu menggendong adiknya. Kalau kamu adik, ya kamu minta digendong kakakmu. Silahkan kamu melakukan permainan olahraga bermain kuda-kudaan. Tidak perlu di video, itu menjadi latihan kamu untuk memperkuat
tangan, dan kaki. Selamat berolahraga dengan keluarga. Dan mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Kami bisa mengikuti, semoga ilmu yang diberikan bisa kami manfaatkan untuk kami melakukan apa yang menjadi tugas kami. Tuhan, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kesehatan, dan terima kasih kami masih boleh bernafas hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.